Laki coklat. Yo, balik lagi di podcast Lelaki Coklat. Masih sama gue Agung. Dan gue Yopi. Masih seperti biasa. Apa sih? Kok diulang lagi anjing? Kita udah lama banget nih nggak upload Iya, gara-gara corona. Corona. Kita udah berapa ya? 2 minggu atau 3 minggu ya? Lama banget. Ya, pokoknya semenjak self quarantine. Ya, tadinya kita social distancing. mencoba untuk record pakai aplikasi, cuman kayaknya nggak serak aja. Kayaknya nggak bisa gitu kalau nggak ketemu. Mau ketemu tapi gimana ya? Karena biarpun rumah gue mau Yopi deket, literally deket. tapi ya jalanan kita juga udah pada ditutup ya. Agak ribet gitu jadi. Iya, jadi nggak bisa lewat kita. Sebenarnya tadi kita rencana tuh record bertiga Ya, sama teman kita Ivan. sama Ivan biasa. Tapi karena dia sedang jadi budak korporat. Di meeting bos, kita nungguin sejam bos di depan Iya, bos. jam 9 loh. Dari jam 8 itu nungguin ya, mana jauh-jauh ke kantor dia. Iya. Ada kali 10 kilo. Anjay. Ya, ada sih, bener 10 ya. kilo. Lebih malah anjir. Iya. Lebih. Iya, Gitu. akhirnya kita berdua aja. Jadi berdua. Karena dia belum selesai. Jadi gimana nih penikmat coklat, kabar kalian selama beberapa minggu belakangan ini? Apakah baik-baik saja? Semoga baik-baik aja. Buat kalian yang bisa work from home, diberdayakan lah. Iya. Jangan sampai kalian keluyuran gak jelas, kayak misalkan nongkrong gak jelas, atau mungkin bahkan jalan-jalan gak jelas kayak yang gue baca di berita tuh, Pantai Anyer penuh. Tapi sekarang udah tutup sih. Atau mungkin kantor yang menerapkan shift sebagian. Pokoknya yang apa sih namanya, pekerja harian gitu ya. Ya, Terus coba kalian terapkan social distancing, jaga jarak sesama, jangan bersentuhan, pakai masker kalau kemana-mana, cuci tangan yang rajin, bawa hand sanitizer kemana-mana. Pokoknya diajarkan hidup bersih. Ya sebenarnya sih nggak cuma saat corona ini doang ya, setiap saat juga sebenarnya dari dulu harus gitu. Iya, cuman karena ini situasinya genting jadi wajib pakai ajib. Wajib. Dan tapi lu ngerasa nggak sih semenjak corona ini banyak cuaca kita tuh jadi enak banget. Kan pagi-pagi kan udah nyurin buat berjemur kan. Iya. Ya, lu ke depan rumah lu dah, nggak usah ke jalanan itu, di depan rumah aja, di dalam pagar lah. Gua nggak pernah berjemur sih, bro. Lu bangunnya siang ya, anjay. Gua bangun jam 11 anjing, padahal work from home. Jadi gua bangun nih, aduh jangan deh. Sekarang Ntar kalau kantor bahaya urusannya. Gua tuh dengerin soalnya. Skip. Nih. Pokoknya saya bangun pagi tapi nggak sempet. Kalau gua bangun pagi kan, kebiasaan bangun pagi. Kalau lu keluar itu benar-benar seger, beda. Polusinya bisa terserap gitu ya. Iya, beda yuk sama kemarin. Dan lu juga kan biasa berangkat kantor pagi, dan lu yang shift-shiftan juga kan. Ya. Hari ini masuk, hari ini enggak gitu. Ya. Dan lu ngerasain juga dong pas di jalan tuh kayak lebih adem gitu. Lebih adem. Jadi biasanya nih gue nyampe kantor tuh kayak jaket, kan gue naik motor ya. Jaket gue tuh udah bau asap lah. Bau polusi. Bau debu. Terus nyampe kantor kan cuci muka. Itu kayaknya muka tebel banget. Emang muka lu tebel sih, bro. Iya sih. Tapi semenjak corona ini jalan lancar banget, nggak ada ketemu macet. Biasanya sejam jadi sekarang cuma 20 menit, 15 menit. Terus baju gua masih wangi molto. Itu di jalan yang nyiram molto atau gimana? Ih, kayak ya mau inti masih wangi pewangi lah, bukan pewangi itu, pewangi polusi. Enak banget ya. Terus di tempat kalian gimana nih? Kalau tempat kita sih udah gerbang pada ditutup ya. Iya, beberapa jalan akses masuk ke perumahan atau ke klaster gitu udah pada ditutup. Ditutup semua. Anjing, klaster. Klaster. Dan di Ming salah satu jadi ada klaster ya. semua udah tutup nih. Cuma ada satu bagian yang dibuka. One in, one way out. Iya. Di situ kita disemprot. Emang iya? Iya, Gua disemprot. Gue di situ semprot. Masa sih? Iya, lu lewat situ emang? Enggak.
Janjing, ya lah gimana gue semprot. Gue Kan sama gua semprot. pinggir jalan bro. Gue semprot waktu itu. Kayaknya pakai cairan itu apa disinfektan. Yang campuran alkohol 70. Kayaknya tapi bukan itu dia pakainya. Kayaknya Oh. racikannya pakai Baiklin segala macam. Cuma Oh. baunya nyangkut banget. Ya iyalah pastilah Baiklin anjing. Iya, ya baunya bau-bau. Itu nggak boleh kena kulit sebenarnya. Bau-bau gimana sih? Gitulah. Nggak Bau enak banget. anyir gitu anyir. Iya. Gitu. Bau kamar mandi. Iya, gimana sih? Iya, Gua masuk kamar mandi kantor gue juga sekarang semprotin itu kan bro. Iya. Kamar mandi, tangga. Kok kemarin di kantor gua melalui ini ya, apa sih namanya? Udara itu, apa sih namanya? Semacam kayak AC gitu. Dia keluar dari situ tuh. Oh exhaust gitu. Iya. Exhaust. Iya, keluar dari situ. Kemarin. Mantap sih. Oke, lanjut. Di episode kali ini, di episode ke-60. Panjang yang kita basa-basinya. Iya, tadi pengen basa-basi doang tapi mau jadi panjang. Di episode ke-60 ini, seperti yang sudah dijanjikan, kita bakal kasih sebuah cerita horor. Ke Yang kalian. kali ini dari orang spesial. Enggak Fans sih. nomor satunya lelaki coklat. Oh iya benar. Fans nomor satunya lelaki coklat. Dia karena kita lagi social distancing, jadi dia cuman bisa kirimin voice note ke kita. Iya, dari cerita horornya dia. Jadi dia share ke kita lewat voice note dikirim, kita dengerin sama-sama. Iya. Oh iya. Sebelum kita dengerin, gue juga mau bilang, siapa tahu kalian ada yang mau Sharing cerita. sharing cerita kalian, entah mau cerita horor boleh, cerita tentang percintaan kalian boleh, Cerita atau seks boleh nggak cerita seks? boleh. Boleh banget. Sekalian nomor teleponnya taruh. Waduh. Dasar om mesum. Kalian mau berbagi cerita apapun boleh. Mau nanya boleh, asal jangan berbagi persoalan hidup aja. Sama persoalan matematika. Matematika, kita nyerah. Iya. Lu yang nyerah, gue tidak. Woi, kenapa? Walaupun jawabannya salah kan gue nggak nyerah tapi. Iya benar. Gue sih udah hopeless aja udah. Kalian bisa kirim voice note atau cerita, email boleh, voice note DM, boleh, DM. DM boleh, komen boleh, semuanya boleh. Apa sih enggak? Surat burung. Waduh. Telegram. Waduh. Gitu. Pager. Bukan. Itu loh. Iya, gue tahu Telegram. Iya. Gue maksudnya gue memberikan Atau sandi Morse. saran yang lain gitu. Atau loh. sandi Morse. Pager kah atau apa gitu. Ya Gue udah. juga tahu Telegram. Iya, gitu. Oke, kita langsung aja simak cerita dari siapa tadi? Oh iya, kita belum perkenalkan. Kita belum kenalin. Jadi cerita ini dari Fanya Suksma Restivara. Jadi dia sharing cerita horor ke kita ya. Sebenarnya horor atau enggaknya mungkin nanti kita nilai di Kita nilai. Kita dengerin dulu yang penting Iya, sekarang. kita dengerin. Ya udah. 1, 2, 3. Hai pendengar podcast Laki Coklat, kenalin, nama gue Fanya. Gue hari ini mau berbagi kisah horor gue berdasarkan pengalaman pribadi gue di berbagai tempat. Salah satunya adalah di rumah gue. Jadi dulunya rumah gue ini adalah milik dari orang tua si pemilik rumah ini sebelumnya. Kemudian pemilik rumahnya itu mau pindah gitu ya, jadi rumah ini nggak dipakai lagi dan akhirnya orang tua gue beli dan renov rumah ini gitu. Nah suatu hari ada kejadian yang menurut gue bingung sih, maksudnya kayak ya susah aja gitu kalau dicerna pakai logika ya kan. Nah jadi waktu itu siang hari gue lagi mau pergi. Nah sebelum gue pergi kan otomatis gue siap-siap dulu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk mandi di siang hari itu. Nah pas gue mau mandi ternyata ada abang gue lagi mandi. Otomatis gue nungguin abang gue kelar mandi gitu kan, kelar mandi. Nah begitu abang gue kelar mandi, dia keluar, dia udah lagi rapi-rapi lah, terus akhirnya gantian gue nih mau mandi.
mandi di siang hari itu karena gue mau pergi gitu. Masuklah gue ke kamar mandi, terus mulailah gue mau mandi nih. Nah, orang mandi itu kan pertama kali dia pasti sabunan dulu ya. Maksudnya kayak ya udah dia lu basahin badan lo, basahin kepala sampai kaki, terus lu sabunan gitu. Nah, pas gue mau sabunan, sabun yang biasa gue pakai itu nggak ada. Nah, padahal sabun yang biasa gue pakai itu besar gitu. Maksudnya ukuran 500 ml, sabun cair ukuran 500 ml yang botol gede banget itu loh. Tahu gak sih? Nah, itu tuh ada di rak-rak itu loh, rak-rak apa sih, perlengkapan mandi. Nah, di situ itu kan gede ya, nggak mungkin dong lu tuh nggak bisa ngeliat barang sebesar itu gitu. Nah, itu tuh sabun kagak ada sama sekali. Terus gue kan nyariin sabun gue kemana gitu. Akhirnya gue teriak lah, gue panggil abang gue tanya, sabun mana, gini bla 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 bla. Terus abang gue jawab, ya di situ lah, emang mau di mana lagi gitu. Ya kenyataannya nggak ada di dalam kamar mandi itu, sabunnya kagak ada gitu. Gue bingung. Ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk pakai sabun yang lain gitu, yang sabun batangan. Ya bukan sabun kesukaan gue gitu. Ya udahlah, intinya kayak gitu. Intinya tuh sabun kagak ada deh gitu kan. Terus udah gue kelar mandi, selesai nih beberes-beresnya, gue keluar pintu. Terus gue makan dulu. Udah gue selesai makan. Nah, sebelum gue mau pergi, biasanya gue itu masuk dulu kamar mandi, gue siap-siap gitu ya, buang air kecil, seger-segerin mata gitu kan, cuci kaki gitu, pokoknya bersihin badan untuk final lah gitu, ngerti gak sih? Nah, pas gue masuk ke kamar mandi lagi, itu botol sabun udah ada tepat di tempat biasanya, yang biasa gue taro, yang biasa gue, ya pokoknya emang di situ lah gitu, di rak-rak itu gitu. Padahal tadinya itu botol kagak ada sama sekali gitu pas gue mandi. Ya terus akhirnya gue langsung spontan bilang, lah ini sabunnya ada gitu. Terus ya udah gitu, kayak wow, itu padahal siang-siang hari gitu. Ya udah, next sampai di situ akhirnya ya udah tuh nggak kejadian apa-apa lagi, cuman ya udah gitu. Nah, di beberapa hari selanjutnya, kayaknya dalam bulan yang sama atau minggu yang sama ya, lupa gue. Terus kejadian itu berulang lagi. Bukan botol sabun, tapi ini adalah gayung. Gayung, lo tau gak sih gayung itu lebih, ya gayung tuh gede loh gitu, maksudnya gayung aja nggak ada gitu. Kenapa setiap gue mau mandi itu tuh ada aja gitu barang yang nggak ada. Padahal sebelumnya orang yang mandi sebelum gue mau mandi itu masih baik-baik aja perlengkapan mandinya gitu. Tapi pas giliran gue mau mandi, itu gayung malah nggak ada gitu. Terus ya udah, untungnya di rumah gue itu ya ada shower sih, jadi ya gue pakai shower gitu. Gue tuh jarang pakai shower karena ya kayak nggak greget aja, nggak bisa berisik gitu, ngerti nggak sih? Kayak ya udahlah ya udah. Terus ya udah, jadi kejadian di rumah gue tuh ada 2 hal itu, ada botol sabun hilang dan gayung hilang gitu. Dan itu selalu pas gue mau mandi gitu. Ya udah, itu aja sih pengalaman unik horor di rumah gue. Thank you.
Nah, gimana ceritanya? Iya. Seru nggak? Kok ini cerita horor tapi kita happy banget gitu ya? Gak ada horor-horornya bro. Ya, pembawaannya sih bro. Oh iya juga sih. Pembawaannya. Pembawaan kita kan emang gini ya. Iya, dan pembawaan yang ceritanya juga begitu. Iya juga sih. Ya, tapi menurut lo gimana? Menurut gua ini kayaknya bukan horor sih kalau menurut gua. Apa? Cuma kayak dipinjem aja gitu. Mungkin Sampo, ada yang make kali iya, ya. mungkin. Kamar mandinya kan gak cuma satu dia ini. Iya, kamar mandi ada di atas, ada di bawah. Mungkin kan emaknya minjem, dia nggak tahu ya kan. Iya. Atau buat bokapnya cuci motor kan kita nggak tahu. Anjing sampo pakai itu. Ya daripada beli inian kit, Iya, ya kan. iya. Yang pakai yang ada aja. Atau udah. pas gayungnya mungkin gayungnya lagi dipakai buat nyiram tanaman. Mungkin dia bener. malas pakai selang kayak yang tadi lu bilang lo malas pakai shower. Mungkin bokap lu malas pakai selang, Iya. dia pakai gayung. Iya. Gayungnya Biar gayung cut, lu. cut, cut, Iya. gitu, ya kan? Iya kayak zaman dulu gitu. Iya, cuman diciprat-ciprat doang, Iya, ini air bro, ini iya. air biar kagak becek. Biar feel nyiramnya tuh lebih berasa. Iya. Ada effort dikit. Jari-jari lu nih bekerja. Padahal ada teknologi diciptakan selang gitu. Ya, siapa tahu kalau ada yang lebih susah kenapa harus lebih mudah. Iya juga sih. Iya nggak sih? Iya. Gitu. Tapi memang kalau di rumah nih sering banget ya. Hmm. Yang namanya barang hilang. Hmm. Remote, Benar. kacamata, Iya. Duit, duit. saldo kadang-kadang hilang. Waduh, saldo. Iya, tiba-tiba pencet-pencet handphone, hilang saldonya. Belahan jiwa. Ke Tokopedia, ke online shop hilang. Tokopedia. Aduh, tidak disponsori tapi dia sold out. Tapi biasanya kalau barang-barang hilang itu ditemuin sama Nyokap. nyokap. Ini jadinya bukan cerita horor bro. Ini bukan cerita horor. Tapi lu pernah gak sih? Nih gue lempeng ini. Iya. Tapi lu pernah gak sih kehilangan juga gitu kayak tiba-tiba missing aja dari... Tunggu. Gue pernah. Ya. Nah, ini baru nih, horor nih. Jadi Ini horor waktu, nih. jadi waktu itu kita lagi gua tepatnya gua lagi Hmm. chattingan, Hmm. PDKT-an. Hmm. Tiba-tiba dia nggak balas lagi. Aduh. Handphone lu hilang ternyata. Enggak. Dia hilang, men. Aduh. Di ghosting anjing. Itu literally ghost. Dia cerita horor gak sih? Tiba-tiba dia hilang gitu. Sedih banget gitu. Iya. Udah gitu dong. Iya. Ya pengalaman hilang kan. Oh iya juga sih. Dia hilang dan tak kembali lagi. Cerita hilang yang goib. Gue nggak pernah sih hilang. Apa gue nggak nyadar ya? Gue nggak Iya. tahu sih. Tapi gue Karena emang lu orangnya nggak detail aja gitu. Jadi bodo amat. Gue nggak tahu kalau misalnya kayak tadi kan dia ngeh sampo hilang. Kalau gue tipenya misalkan sampo ini nggak ada, ya gue Yaudah. pakai yang ada aja. Cuek aja. Iya cuek aja. Cuek aja ini. Atau mungkin sekenanya gue aja. Kadang juga gak peduli nih sampo gue apa bukan. Asal tangan gue menjangkau aja. yang mana, pakai Nah, kalau nggak ada aja. gayung gimana? Wah itu baru susah sih. Iya. Masa lu mau celupin kan nggak muat Iya, badan lu. nggak muat ya. Tapi ngomong-ngomong soal horor di rumah, kalau gua horornya bukan barang hilang, Apa? tapi ditimpuk barang. Oh Gua udah cerita iya, belum sih? udah pernah. Udah pernah ya? Iya. Ya udah nggak usah cerita lagi kalau gitu. Bangsat. Gitu kalau soal cerita di rumah horor Banyak sebenarnya. sebenarnya banyak. Gue juga ada beberapa pengalaman baru lagi soal di rumah. Di kantor juga ada kemarin Kantor yang tuh. sekarang. Sekarang Anjir. ada pengalaman horor tapi nanti aja lah ya gue ceritainnya Di episode horor. di episode yang ke-75. Anjing sih Oh, lama 75. banget. Iya dong. Gua aja sampai lupa loh. Iya. Kan 15 episode sekali. Oh iya. Emang Sekarang 60. 75. Iya, 75. ya udah, nanti kita save ceritanya. Kalau kalian mau ada yang nambahin buat cerita horornya, buat berbagi cerita horor. Kalau misalkan kalian banyak yang kirim cerita ke kita, mungkin kita adain nggak cuma 15 episode sekali. Bisa jadi 5 episode sekali, 10 episode sekali. mungkin. Kalau kalian banyak ceritanya. Tapi enakan 15. Jadi nungguin gitu loh. Efek kangen. 3 bulan sekali anjay. Ya nggak masalah. Kalau kita rutin. Iya juga. Kalau nggak rutin, setengah tahun sekali anjay. Nggak masalah. Sesempatnya kita aja. Kan ini podcast kita, bukan podcast mereka. Oh iya benar. Pokoknya kalau kalian kirim cerita horor ke kita, yang lain kasih reward, kalau kita kasih cerita jenaka.
Lah, orang cerita horor kita ketawain malah. Iya nggak sih? Orang ngirim cerita horor kita ketawain. Iya ya nggak apa-apa, karena cerita itu buat untuk ditertawakan apapun. Iya. Karena situasi kayak gini tuh, situasi yang lagi pandemik gini tuh, kita tuh butuh bahan tertawaan. Biar Iya. nggak stres bro di rumah. Bener. Kita aja ini nekat keluar rumah. Demi kalian, Iya. penikmat coklat, Iya. Padahal bete juga kita di rumah. gabut. Mau numpang kencing di McD aja, McD-nya ditutup aja. Iya, ini sebenarnya kita lagi di parkiran McD nih. Hmm. Kitanya niatnya pengen numpang kencing di sini. Jajan Ternyata mana? jajannya di McD yang lain. Tadi udah deket kantornya si Ipan. Nyampe sini mau kencing doang. Ternyata ditutup, men. Cuman buka drive thru doang. Iya, nggak bisa dine in, dan nggak cuma bisa dine in, itunya juga ditutup pintunya. Yaudah, jadi segitu aja dulu buat episode ke-60 ini. Buat kalian yang mau kirim-kirim cerita juga boleh, silakan. Nggak mungkin kita abaikan, pasti kita bacain semua. Iya, pasti kita bacain. Ya. Karena yang ngirim jarang. Cuma lu doang kok yang ngirim, nggak apa-apa. Jadi gua ingetin sekali lagi buat kalian, jaga kesehatan ya. Nurutlah sama pemerintah sekarang ini. Biar kita sejalan. Biar kita cepet pulih. Karena Oke. mereka yang lebih tahu. Yaudah, jangan lupa di follow Spotify kita, jangan lupa di subscribe juga channel YouTube kita, dan share ke semua orang yang lu kenal. Termasuk tukang ojek gitu ya. Iya, siapa aja yang lu kenal lu. Ya mungkin kalian yang lagi kerja online apa-apa gitu yang Sambil pakai. dengerin podcast kita. Iya, lu share tuh di kuliah Pasti online langsung lu. gabut kerja. Iya. Enggak apa-apa, dengerin kita aja. Yaudah, sampai sini dulu. Bye bye. Bye.